Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahlit Feblikis dengan induk 1081057 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan untuk PUAS dari mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang berjudul Penerapan Knowledge Management dalam Pengelolaan Persediaan Spare Part untuk Peningkatan Efisiensi Operasional Toko Otomotif. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Tantangan pengelolaan persediaan UMKM ini, sektor otomotif Indonesia terus bertumbuh, tapi banyak toko spare part yang masih menggunakan pencatatan manual. Nah, hal ini menyebabkan kekurangan stok maupun penumpukan barang yang menurunkan efisiensi operasional dan juga keuntungan usaha. Nah, permasalahannya ini tidak hanya teknis, melainkan juga berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan. Pola permintaan pelanggan, kecocokan spare part, dan juga informasi pemasok masih bersifat tacit atau tersimpan dalam pengalaman individu dan belum terdokumentasikan. Nah, ketika karyawan berpengalaman diganti, toko ini beresiko kehilangan aset pengetahuan organisasinya. Nah, selanjutnya untuk penjauhan pustaka, celah penelitiannya ini yaitu integrasi yang belum tercapai. 11 penelitian terdahulu menunjukkan digitalisasi UMKM berkembang, tapi sebagian besar berfokus pada satu atau dua fungsi bisnis. Belum ada integrasi komprehensif antara manajemen stok, penjualan, dan juga keuangan, apalagi pengelolaan pengetahuan operasional. Nah, di sini dari 11 yang tadi tinjauan pustaka di sini cuma menyantumkan contoh empat penelitian saja. Yang pertama ini ada dari Gultom pada tahun 2022 ini yang fokus penelitiannya sendiri yaitu sistem informasi stok dan juga berbasis web. Untuk research gapnya sendiri belum mengintegrasikan penjualan dan juga keuangan. Yang kedua ada Sam Putri dan juga Halimah pada tahun 2026. Untuk fokusnya sendiri sistem manajemen stok dan juga penjualan, research gapnya belum mengintegrasikan keuangan dan juga analisis stok. Yang ketiga ada Falah et al. Pada tahun 2025 untuk fokus penelitiannya sendiri yaitu sistem stok dan juga laporan keuangan. Research gap-nya belum mendukung penjualan daring dan juga marketplace. Yang terakhir ada di Fauzi et al. Pada tahun 2026 yang berfokus pada sistem penjualan berbasis ISO atau IEC pada tahun IEC 25010. Nah, research gap-nya sendiri itu belum mengintegrasikan stok dan juga keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada Torval Akbar Jamoter ini. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan juga mendistribusikan pengetahuan operasional yang masih berbentuk tacit knowledge. Yang pertama ini ada observasi dan juga wawancara, yaitu kita observasi langsung aktivitas persediaan dan juga mewawancarai semi terstruktur dengan pemilik serta karyawan seniornya. Yang kedua ini ada identifikasi tacit knowledge, yaitu menganalisis sistematik untuk mengidentifikasi pengetahuan operasional yang relevan namun belum terdokumentasi. Yang ketiga ada konversi pengetahuan, yaitu transformasi tacit knowledge menjadi explicit knowledge berupa SOP, katalog spare part, dan juga panduan kerja. Yang keempat ada internalisasi, yaitu penerapan pengetahuan terdokumentasi melalui pelatihan, pembelajaran langsung, dan juga evaluasi rutin. Nah, selanjutnya di sini ada model SECI, yaitu kerangka konversi pengetahuan organisasi. Model SECI ini menjelaskan alur perubahan pengetahuan dari pengalaman individu menjadi aset organisasi yang terdokumentasi. Nah, model ini sangat relevan untuk UMKM yang sebagian besar proses bisnisnya ini tergantung pada pengalaman pemilik dan juga karyawan seniornya. Di sini yang pertama ini ada socialization, yaitu ada tacit yang berbagi pengalaman melalui interaksi langsung, diskusi, dan juga pendampingan sehari-hari. Selanjutnya ada externalization, yaitu tacit eksplisit, yaitu konversi pengetahuan menjadi SOP, daftar supplier, dan juga panduan identifikasi spare part. Yang ketiga ada combination, yaitu eksplisit, yang yaitu integrasi dokumentasi dengan data stok dan juga transaksi untuk basis pengetahuan sistematis. Yang selanjutnya di sini ada internalization, yang terakhir itu ada explicit task sheet, yaitu penerapan dokumen dalam kerja sehari-hari melalui pelatihan dan juga evaluasi rutin.
Nah, selanjutnya ada hasil penelitian kondisi existing toko Akbria Motor ini, pengelolaan tersedianya ini masih dilakukan manual menggunakan buku catatan, pemantauan stok memerlukan pengecekan fisik langsung sehingga informasi persediaannya sendiri belum cepat dan juga akurat. Jadi, sebagian besar pengetahuan operasionalnya masih berbentuk touch sheet knowledge. Nah, untuk di sini ada jenis pengetahuan yang pertama ini ada kecocokan spare part yang berbentuk touch sheet untuk pemilik pengetahuannya sendiri itu pemilik dan juga karyawan seniornya. Yang kedua ada lokasi penyimpanan barang yang berbentuk touch sheet untuk pemiliknya sendiri yaitu karyawan senior. Untuk selanjutnya ada informasi supplier yang berbentuk touch sheet. Untuk pemilik pengetahuannya sendiri yaitu si pemilik tokonya. Ada yang terakhir ada data stok dan juga riwayat penjualan yang berbentuk eksplisit. Untuk data stok ini, eh, data stok barang ini pemilik pengetahuannya sendiri itu buku stoknya dan juga riwayat penjualan yaitu buku penjualannya. Nah, kondisi ini berpotensi menyebabkan kehilangan pengetahuan organisasi apabila terjadi pergantian karyawan atau ketidakhadiran individu yang memiliki pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan model SECI, hasil konversi pengetahuan. Model SECI ini memungkinkan proses konversi pengetahuan dari tacit menjadi explicit knowledge. Pengetahuan yang sebelumnya hanya dimiliki individu tertentu kini dapat didokumentasikan dan juga dimanfaatkan oleh seluruh anggota organisasi. Yang pertama ini socialization, yaitu diskusi dan juga berbagai pengalaman antara pemilih, karyawan senior, dan juga karyawan lainnya yang menghasilkan transfer pengetahuan informal. Yang kedua ini ada externalization, yaitu penyusunan SOP pengelolaan persediaan, katalog spare part, dan juga panduan kerja yang menghasilkan pengetahuan yang terdokumentasi. Yang ketiga ada combination, yaitu integrasi dokumen dengan data stok dan juga riwayat transaksi yang menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan juga mudah diakses. Dan yang terakhir ada internalization, eh, yaitu pelatihan dan juga implementasi SOP dalam aktivitas harian, meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan karyawannya. Selanjutnya di sini ada pengukuran keberhasilan, yaitu ada eh, KDR atau Knowledge Documentation Ratio, itu untuk mengukur tingkat keberhasilan dokumentasi pengetahuan yang digunakan formula sederhana yang menggambarkan sejauh mana tacit knowledge ini berhasil diubah menjadi explicit knowledge. Di sini ada rumusnya, KDR sama dengan KD per KT dikali 100%. Jadi KDR ini adalah Knowledge Documentation Ratio yang tadi KD ini sama dengan jumlah pengetahuan yang berhasil didokumentasikan, sedangkan KT ini adalah total pengetahuan operasional yang teridentifikasi. Nah, semakin tinggi tingkat dokumentasi pengetahuan, semakin baik kemampuan organisasi dalam mempertahankan aset intelektualnya dan juga mengurangi resiko kehilangan pengetahuan akibat pergantian tenaga kerja. Nah, selanjutnya di sini ada analisis dampak, perbandingan sebelum dan juga sesudah penerapan knowledge management. Nah, penerapan knowledge management ini memberikan dampak positif terhadap pengelolaan persediaan spare part, dokumentasi pengetahuan, dan juga penyusunan SOP menciptakan proses kerja yang lebih terstruktur, sedangkan integrasi informasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Di sini yang pertama ada akses pengetahuan yang sebelumnya terbatas pada individu tertentu, kini dapat diakses bersama oleh seluruh karyawannya. Yang kedua ada dokumentasi yang misalnya sebelumnya tidak tersedia, kini tersedia dalam bentuk SOP, katalog, dan juga panduan kerjanya. Nah, yang ketiga ada pengambilan keputusan, mungkin sebelumnya bergeser dari berdasarkan pengalaman individu menjadi berdasarkan pengetahuan terdokumentasi. Yang terakhir ada ketergantungan terhadap individu dari misalnya tingginya dari tinggi menjadi lebih rendah yang mengurangi resiko hilangnya pengetahuan organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada terakhir kesimpulan untuk model SECI untuk UMKM otomotif ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa model SECI ini dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam membantu UMKM mengelola pengetahuan organisasi secara lebih efektif dan juga berkelanjutan. Nah, konversi pengetahuan dari touch sheet ke eksplisit melalui SOP, katalog spare part, dan juga panduan kerja meningkatkan akses pengetahuan, mengurangi ketergantungan individu, dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, untuk keterbatasannya sendiri di sini, penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek dan juga belum diimplementasikan secara langsung. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem informasi berbasis knowledge management dan juga menguji efektivitasnya pada skala yang lebih luas. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.